Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa kembali hadir dalam rutinan malam Kamis untuk sama-sama menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang melestarikan warisan beliau, orang-orang yang menjadikan beliau gembira karena masih perhatian dengan warisannya ilmu agama yang mana di zaman akhir sudah semakin jarang umatnya Nabi yang memperhatikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menggembirakan Nabi. Amin Allahumma amin. Kalau kita menggembirakan Nabi di dunia, maka jelas sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggembirakan kita kelak di akhirat, dijumpakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada al-hikmah ats-tsaminah wal 'ishrun. Hikmah yang ke-28. Radhiyallahu anhu wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darain amin. Mastudi'a fi ghaibis sara'ir. Dhahara fi syahadatil zawahir. Mastudi'a, apa-apa yang dititipkan, apa-apa yang diletakkan, fi ghaibis sarair, di dalam rahasia sanubari-sanubari, apa-apa yang diletakkan di dalam hati, yang berada di dalam hati maksudnya. Dhahara, maka pasti tampak fi syahadatil dhawahir, di dalam kenyataan dohir alias tampak di luar. Apa-apa yang dititipkan, diisikan di dalam hati, maka akan tampak pada luar dohirnya. Hikmah ini adalah isyarat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam salah satu hadis sahih pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat sa'irul jasad. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat, atau bisa dibaca idza salahat. Ketika daging tersebut bagus, maka saluhal jasadu kulluh, seluruh jasad, seluruh tubuh akan bagus. Wa idza fasadat, dan ketika segumpal daging itu jelek alias rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka jasad juga akan rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, kata Rasulullah, segumpal daging yang dimaksud beliau adalah al-qalbu, hati. Hati ini kalau baik, maka yang keluar pasti baik. Seperti botol, kalau isinya air putih maka dikeluarkan pasti air putih. Kalau dilihat hitam dikeluarkan kopi. Dan seterusnya. Kullu ina'in jundahu bima fihi. Setiap wadah itu akan mengeluarkan isinya, sesuai isinya. Kalau putih ya keluar putih, kalau hitam ya keluar hitam, dan seterusnya. Tidak mungkin botol isinya putih dikeluarkan jadi kopi, tidak mungkin. Nah, begitu juga manusia itu begitu. Ada bagian dalam yaitu hati, ada bagian luar casingnya yaitu tubuh. Tubuh ini pancaran dari isinya. Kalau isi hatinya itu bagus, hatinya itu bersih, maka yang keluar di casingnya alias badannya pasti bersih, pasti bagus. Ini sudah pasti cerminan daripada isi hatinya.
Kalau ada orang perkataannya bagus, tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah menghina orang, tanda hatinya bersih. Kalau ada orang tangannya tidak pernah mengambil yang bukan haknya, kakinya tidak melangkah di tempat-tempat maksiat, yang luar ini bagus, berarti tanda yang dalam juga bagus. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Yang luarnya, oh ahli ibadah, ahli ngaji, ahli baca Quran, berarti tanda hatinya bersih, hatinya bagus, hatinya baik. Tapi kalau luarnya ahli maksiat, ahli dosa, ya tanda hatinya kotor. Sudah, itu cerminan isi hati. Ma ustudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir. Segala sesuatu yang dititipkan di dalam rahasia sanubari alias hati pasti tampak dalam kenyataan dhahir. Ini sudah kaidah sudah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang jadi penilaian Allah yang sejati adalah bukan suwarikum, bukan bentuk dari kalian, bukan gantengnya, bukan cantiknya, itu bukan penilaian Allah. Tapi Allah menilai kebersihan hatinya. Kalau Allah menilai orang itu gantengnya, ayune, berarti nanti yang masuk surga wong ganteng, wong ayu tok. Sing elek ya wis penilaiannya elek. Enggak, Allah enggak menilai itu. Allah menilai hatinya. Kalau isi hatinya bagus, hatinya rahmat, hatinya penuh kasih sayang, penuh perhatian terhadap umatnya Nabi SAW, terhadap sesama, maka di situ dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menggambarkan inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati sholatin. Sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku. Wali abdal itu jumlahnya ada 4 kalau enggak salah. Ibarat seperti tiangnya bumi. Laula humu ladukdikatil ardu wal jibalu lirtikabil khatiyati. Andai tidak ada para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka gunung bumi akan guncang karena maksiat yang telah diperbuat oleh manusia. Adanya para wali, adanya bumi ini masih tidak guncang, semua gunung masih aman. Ya kadang-kadang satu meletus wajar. Tapi andaikan tidak ada mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, para walinya Allah, maka semua gunung akan meletus, lautan akan tsunami semuanya, dan bumi ini selalu bergoyang berguncang karena terlalu banyak maksiat yang telah dilakukan di muka bumi ini. A'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan setiap umat Nabi Muhammad ini berkumpul dalam kebaikan 40 orang saja. Setiap 40 orang itu ada satu wali, ada satu orang yang dicintai oleh Allah. Kalau 80 orang ada 2 wali. Kalau 120 orang ada 3 wali di situ. Kalau Jumatan itu ada berapa ratus. Pokoknya per 40 itu ada satu wali, kata Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, para wali abdal dari umatku, kata Rasulullah, mereka itu tidak masuk ke surga dengan derajat yang tinggi, tidak menjadi wali dengan hanya banyak sholat. Sholat mereka banyak, tapi bukan itu faktor utama yang menjadikan mereka dicintai oleh Allah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walasiyam, dan tidak pula banyak puasa. Puasanya Ramadan sunnah, iya mereka banyak puasa, banyak sholat, tapi bukan faktor utama itu untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah. Bal bisalamati sudur, tapi ini yang jadikan orang itu dicintai oleh Allah. Dia ibadahnya dijaga, sunnah Nabi ya dilakukan semampunya. Nah,
faktor utama yang membuat orang itu mulia di sisi Allah apa? Pertama, salamati sudur, hati yang selamat, hati yang bersih. Ini faktor paling utama. Wasakhawatin nufus, dan dermawannya hati, dermawan, punya sifat dermawan, lomo. Warahmah bikulli muslim, dan rahmat perhatian terhadap setiap orang Islam. Nah, Nabi menyebutkan di sini faktor utama dan pertama orang itu menjadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah. Di Al-Quran disebutkan ala inna awliya Allah. Awliya Allah itu ada, wali-walinya Allah itu. Di Al-Quran disebutkan sungguhnya ala inna awliya Allah, ada wali-walinya Allah itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah karena hatinya bersih. Tidak ada benci, tidak ada dengki sama siapapun. Tidak ada dengki, tidak ada benci sama siapapun. Bahkan saking bersihnya hati mereka itu, kan ba'dus sholihin, ada orang soleh itu yang hatinya sangat bersih. Itu ada orang menghajar dia, dihajar ini, jotos sampai berdarah, jotos sudah dia. Setelah itu orang ini pergi, kemudian ditanya, kamu itu Ibrahim bin Adham, ulama soleh, orang besar itu yang terkenal itu, doanya mustajab itu. Kamu berani mengajar dia, nanti didoakan kualat ya. Akhirnya takut orang ini, meminta maaf kepada dia. Akhirnya apa yang keluar dari mulut mereka orang soleh itu? Bahkan mereka itu mendoakan kebaikan. Orang yang bahkan memusuhinya itu didoakan kebaikan. Masya Allah, didoakan kebaikan, dia mohon oleh Allah. Bahkan dia tidak mau masuk surga sebelum orang yang menyakitinya itu digandeng masuk surga. Ini orang-orang yang luar biasa, soleh, bersih, hatinya luar biasa. Subhanallah, kita mungkin tidak bisa niru seperti itu ya. Sama musuhnya aja, yang musuhi dia didoakan baik semua. Ini mereka orang-orang yang sangat soleh, orang-orang yang bersih hatinya. Ibadah dijaga, kemudian hatinya dibersihkan, maka disitulah sirnya Allah diberikan, rahasia derajat tinggi di sisi Allah diberikan. Imam Ali Zainal Abidin. Ini kita cerita-cerita orang-orang soleh supaya kita itu, ya Allah, saya ini jauh seperti mereka ya. Jadi biar kita itu merasa banyak kekurangan. Kalau sudah melihat cerita orang soleh itu, biar kita berkaca kepada mereka, akhirnya kita merasa banyak kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangga diri, apalagi sombong. Imam Ali Zainal Abidin suatu ketika pernah pergi ke masjid. Pergi masjid seperti biasa. Beliau ahli ibadah, satu harinya aja beliau itu sholat 1000 rakaat sunnah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama, 1000 rakaat sunnah. Kemudian setelah selesai sholat, ada orang yang datang kepada beliau dengan mencaci maki habis, dicaci maki, jangan gaya kamu sholat, kamu yang ngambil harta saya, dikira yang nyuri. Gaya kamu nutupi, kamu biar tidak saya laporkan ya. Kamu yang nyuri, pura-pura sholat kau, dan seterusnya, dicaci maki habis itu. Kemudian setelah itu, setelah dia pergi, akhirnya ternyata harta yang dia cari itu ada di rumah, ketinggalan. Wah, salah orang ini berarti. Beliau datang lagi kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian minta maaf, saya salah orang tadi, gini. Akhirnya apa yang beliau katakan, masutira angka min amrina aktsar alaka hajah nu'inuka 'alaiha.
yang ditutupi dari engkau, dari kekuranganku itu lebih banyak. Tidak apa-apa, saya maafkan. Tapi sebetulnya yang kamu cacikan, yang kamu omongkan itu betul semua sudah. Saya memang banyak kekurangan, bahkan lebih banyak dari yang kamu cacikan, yang dari kamu hinakan. Sampai seperti itu, masya Allah. Ya. Dan ini pernah terjadi juga beberapa tahun yang lalu. Ada ulama namanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar, itu juga sama, cucu daripada Ali Zainal Abidin ini. Beliau pulang dari masjid, di tengah jalan dicaci maki orang, dikira nyuri, sama. Dikira nyuri, murid-muridnya yang bareng sama beliau sudah tidak tahan, mau menghajar orang ini, kurang ajar ini. Ditahan, jangan. Setelah mencaci maki, akhirnya beliau pulang. Setelah 3 hari orang ini datang ke rumah beliau minta maaf, kemarin itu saya orang, bukan sampean yang ngambil, ternyata uang saya ketinggalan di rumah. Maka beliau menangis saat itu, menangis. Orang ini buat takut, kan ulama besar ini. Kenapa engkau menangis wahai Habib? Maafkan saya, maafkan saya. Akhirnya Habib Muhammad bin Abdul Haddar ngomong, saya menangis bukan enggak maafkan kamu, saya maafkan. Cuman saya nangis itu ketika saya di tengah jalan engkau caci, saat itu saya belum bisa memaafkan kamu. Sampai ke rumah baru saya bisa memaafkan kamu. Berapa banyak di tengah jalan sampai rumah itu, berapa langkah aku membawa kebencian kepada salah satu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menangis karena aku tidak bisa meniru kakekku Ali Zainal Abidin yang ketika dicaci di tempat, di masjid, di saat itu pula langsung dia memaafkan. Tapi kalau aku melangkah dulu sampai rumah baru aku bisa memaafkanmu. Berapa menit itu hatiku membawa kebencian terhadap salah satu umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini mereka orang-orang soleh seperti itu, menjaga hati begitu bersih, tidak ada benci, tidak ada dendam kepada siapapun. Akhirnya mereka jadi orang besar di sisi Allah SWT. Dan ini faktor utama yang menjadikan seseorang itu mulia. Karena itu hati itu kalau bersih pasti yang keluar bersih. Mulutnya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih. Yang keluar adalah hal-hal yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda hati itu masih kotor itu bagaimana? Agar kita bisa meraba diri kita sendiri, ya jangan lihat orang, oh wong kae senengane miso berarti hatinya elek itu. Jangan. Orang itu sukanya menghina berarti dia ini hatinya kotor. Jangan. Ini untuk diri kita sendiri. Nah, tanda hati yang kotor, yang masih berpenyakit itu bagaimana? Al-qalbul marid la yaltaddu bidzikri wal ibadah kama la yaltaddul maridu al-maridu biladidil at'imah. Kata Habib Zain bin Semit, hati yang sakit, hati yang jelek, yang kotor itu tidak bisa merasakan kelezatan berzikir dan ibadah. Zikir ini tidak enak rasanya, bahkan angop tidak enak kabeh. Zikir rodok suwe sithik wis ndak karo-karo, ngaji suwe sithik ndak karo-karuan, ibadah ndak ada nikmat-nikmatnya sama sekali, ndak ada rasanya. Sebagaimana orang sakit itu tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Ada orang dia ini sakit gigi misalnya, sakit gigi, sate, gulai itu enak ya. Tapi orang yang sakit gigi atau orang yang punya penyakit darah tinggi dan lain-lain, wah itu jadi tidak enak semua, tidak enak kabeh. Padahal aslinya makanannya itu enak, sate, gulai, wis cocok sudah. Wah enak, seger, soto, enak. Tapi kalau orang sakit makan semuanya pahit kabeh. Rasanya pahit semua kalau orang sakit. Tidak ada yang enak. Itu yang salah bukan makanannya, masakannya tidak enak, bukan. Tapi memang karena mulutnya dia sedang dalam keadaan sakit sehingga semua makanan terasa tidak ada rasanya, bahkan pahit kabeh, tidak enak kabeh. Begitu juga hati itu kalau masih kotor, hati kita kalau masih kotor, ibadah tidak ada rasanya. Ibadah kok tidak ada tenang-tenangnya, tidak ada rasanya sama sekali. Itu menandakan hati kita itu kok masih ada kotorannya. Tapi kalau kita ibadah bisa khusyuk, bisa bahkan sampai menangis, terutama kalau di tengah malam, nangisi dosane, minta ampun sama Allah.
itu menandakan hatinya mulai bersih. Bisa nangis soalnya. Nah, nggak bisa, kalau hati kita sudah tidak bisa menangis, ibadah tidak ada rasanya, tidak ada kekhusyuan sama sekali, tidak ada rasanya, itu berarti tanda hati kita masih kotor. Karena itu cara membersihkannya gimana? Wanjila'uhu bidzikri, ya dengan berzikir, diajak zikir, berusaha dilatih zikir terus. Dilatih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun awalnya tidak enak, ibadah zikir itu kan tidak terasa, tapi terus diistiqomahkan, terus dicoba untuk khusyuk. Maka lama-lama hati itu akan bersih. Hati itu akan bersih dengan cahaya zikir, cahaya ibadah. Walaupun awal-awalnya tidak ada rasanya, tapi kalau kita teruskan ibadah, kita istiqomah, maka akan menjadi bersih hati tersebut. Karena itu kalau sudah hati bersih, maka yang keluar di badannya, di luar, yang tampil, maka segala sesuatu yang bersih, yang baik, ucapannya bagus, kemudian tangan yang seterusnya tidak mengambil hak orang, kakinya dan seterusnya, semuanya dijadikan dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik, dibuat ibadah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu seorang wali besar. Beliau pernah disuruh milih, khayyarani Rabbi, Allah itu memberi aku pilihan, baina salamati sudur li auladi awil ilmi, antara kebersihan hati untuk anak-anakku, keturunanku, atau ilmu. Fakhtartu lahum salamatas sudur, maka aku meminta untuk anak-anakku dijadikan anak-anak keturunan yang hatinya bersih. Disuruh milih ilmu apa hati bersih, disuruh milih sama Allah, maka beliau memilih hati yang bersih. Kenapa? Karena kalau sudah hati bersih, nanti akan ada ilmu datang. Tapi kalau hati kotor, walaupun punya ilmu, kadang-kadang malah jadi celaka. Seperti Bal'am bin Ba'ura itu alim, hafal Taurat. Zaman Nabi Musa nggak ada yang hafal kitab Taurat umatnya kecuali ini Bal'am. Ilmunya banyak, tapi hatinya tidak diperhatikan. Hatinya dibiarkan kotor, dibiarkan dengki, dibiarkan sombong dan seterusnya. Akhirnya dia jadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting nih, masalah hati ini, memperhatikan hati ini dari iri, dengki dan lain-lain. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kita ibadah secara zahir, tubuh kita dibuat ibadah, tapi hati kita juga harus dibersihkan dari macam-macam penyakit dan kotorannya. Itu tadi seperti sombong, iri, dengki dan seterusnya. Berusaha untuk membersihkan segala macam kotoran hati, sehingga yang tampak di luar bagus dan di dalamnya juga bagus. Bahkan kalau bisa yang bagian dalam hati ini lebih bagus daripada luarnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah sanubariku, hatiku itu lebih baik daripada luarku. Dalamku, hatiku ini lebih baik daripada zahirku. Itu doa dari Nabi SAW. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikan yang zahirku ini, badanku ini sholihah, baik. Hatiku jadikan lebih baik daripada tampilanku ya Allah, dan jadikan tampilanku juga baik. Jadi yang dalam lebih baik, yang luar baik, dan yang bagian dalam hatinya lebih baik. Ini yang paling bagus. Minimal sama, hatinya bagus, luarnya juga bagus. Kalau bisa hatinya lebih bagus daripada luarnya. Ini adalah kesempurnaan iman. Allahu a'lam bishawab. Intinya ini hikmah ke-28 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala yang keluar dari mulut, dari tangan, dari mata, yang dipandang, telinga, yang didengar apa, itu semua adalah cerminan dari bersih atau kotornya hati kita. Kalau mata kita sering suka memandang yang haram, telinga kita senengane dengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, daripada mendengar pengajian, daripada mendengarkan sholawatan, lebih suka lagu-lagu yang tidak, berarti tanda di dalam hati kita masih ada banyak kotoran. Tapi kalau telinga kita senang mendengarkan yang manfaat, melihat yang manfaat, berbuat yang manfaat, ngomong yang manfaat, ini tanda hati kita semakin bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang
yang dohirnya bagus, dohirnya baik dan hatinya juga bagus, bahkan lebih bagus. Amin Allahumma amin. Kalau punya minta maaf ya, minul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.